Halo, assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Allah. Pak Guru berharap anak-anak dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 4, merawat tumbuhan. Pembelajaran yang ketiga. Yuk anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat ya. Anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Di halaman belakang rumah Dayu tumbuh berbagai tanaman sayur dan buah. Tanaman sayur dan buah itu dirawat oleh Dayu. Bacalah teks berikut ini anak-anak. Nah, keluarga Dayu suka berkebun. Ibu Dayu menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah. Ayah Dayu menanam buah dan sayur di belakang rumah. Semua tanaman dirawat dan dipelihara. Semua tanaman diberi pupuk secara teratur. Semua tanaman disiram setiap hari. Dayu bertugas untuk memetik daun-daun yang layu. Ibu Dayu memetik buah pohon yang masak. Rumah Dayu menjadi asri karena tanaman yang terawat. Itu tadi anak-anak bacaannya ya. Nah, anak-anak masih ingatkah anak-anak dengan penggunaan kalimat tanya? Ya, kita itu mengenal berbagai macam kata tanya atau kata tanya anak-anak ya. Anak-anak bisa melihat di contoh-contoh yang lain atau di video Pak Guru ya. Di video Pak Guru ada tadi tentang kata tanya. Nah, di sini kata tanya itu ada bermacam-macam. Ada berapa, kapan, apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, ya, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak dapatkah membuat kalimat tanya atau pertanyaan berdasarkan teks tadi? Di sini Pak Guru akan membuat contoh-contoh membuat kalimat tanya di sini. Ada teks tadi. Apakah kita bisa membuat kalimat tanya dengan kata tanya yang ada di sini? Misalnya yang pertama adalah siapa? Di sini anak-anak membuat kata tanya atau kalimat tanya dengan kata tanya siapa. Jadi kalau siapa itu jawabannya harus orang, ya. Menanyakan orang. Contohnya di sini anak-anak, Pak Guru membuat seperti ini. Siapa yang menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah? Jawabnya siapa di sini, anak-anak? Ibu Dayu. Berarti Ibu Dayu kan nama orang. Ya, kita memakai kata tanya siapa. Kata tanya yang kedua adalah di mana. Di mana ini digunakan untuk menanyakan tempat atau letak anak-anak. Kalau dalam bacaan ini, Pak Guru membuatnya seperti ini. Di mana Ayah Dayu menanam buah dan sayur. Di mana Ayah menanam buah dan sayur? Oh, menanamnya di belakang rumah. Berarti kan menunjukkan tempat atau letak ya. Lalu berikutnya ada kata tanya berapa. Kata berapa ini untuk menanyakan jumlah. Dalam bacaan ini apakah kita bisa menanyakan jumlah dari suatu benda? Ternyata tidak ada ya anak-anak menanyakan jumlah. Berarti kita bisa membuat kata tanya dengan kata berapa. Kalau di sini tidak ada yang berhubungan dengan jumlah atau angka, maka kata tanya berapa ini kita tidak bisa pakai anak-anak. Berikutnya kata tanya kapan. Kapan itu untuk menunjukkan waktu atau menanyakan waktu ya. Atau menanyakan hari juga bisa. Contohnya di sini Pak Guru buatkan kapan tanaman disiram. Nah, semua tanaman itu disiram setiap hari ya. Berikutnya ada kata tanya apa ya. Kata tanya apa bisa untuk menunjukkan atau menanyakan suatu benda. Menanyakan keadaan, ya. Menanyakan kegiatan juga.
Dan di sini kalimat tanyanya, apa tugas Dayu? Berarti di sini menanyakan kegiatan tugas Dayu. Tugas Dayu adalah memetik daun-daun yang layu. Itu tadi anak-anak cara membuat kalimat tanya berdasarkan teks yang ada. Anak-anak di bawah ini disediakan jawaban sesuai bacaan. Nah, anak-anak buatlah kalimat tanya yang sesuai. Gunakan kata tanya pada awal kalimat, lalu gunakan kapital juga, gunakan tanda tanya pada akhir kalimat, dan gunakan huruf tegak bersambung. Di sini nanti kalimat yang bercetak tebal atau kata yang bercetak tebal itu adalah jawabannya. Sehingga akan membantu anak-anak membuat pertanyaan. Perhatikan contoh ini anak-anak. Nah, contohnya ini anak-anak ya. Misalnya ya di sini nanti ada jawaban. Ibu Dayu menanam berbagai bunga di depan rumah. Kalimat pertanyaannya, di mana Ibu Dayu menanam berbagai bunga? Nah, yang kata yang di depannya adalah di depan rumah. Contoh berikutnya anak-anak ya. Nah, jawabannya ayah Dayu yang menanam buah dan sayur. Nah, di sini ada kata yang ditebali, yaitu ayah Dayu merupakan jawabannya. Kalau ayah Dayu menunjukkan orang, kata tanya yang kita buat pastinya siapa? Siapa bagaimana? Siapa? Kita lanjutkan. Yang menanam buah dan sayur. Itu pertanyaannya, siapa yang menanam buah dan sayur anak-anak? Ya. Ayah Dayu yang menanam buah dan sayur. Contoh berikutnya anak-anak. Semua tanaman disiram setiap hari. Ini jawabannya yang ditebali setiap hari berarti kan waktu. Kata tanya yang menanyakan waktu itu adalah kapan. Di sini anak-anak bisa membuat kata tanya kapan semua tanaman disirami. Jawabnya setiap hari. Seperti itu kalimat tanyanya anak-anak. Kita lihat nih berikutnya. Dayu memetik daun-daun yang layu. Kebetulan di sini yang Bali adalah Dayu. Berarti kan menanyakan atau pertanyaan yang jawabannya nama orang. Kalimat tanya yang menanyakan orang, ya. Berarti di sini memakai kata siapa. Siapa yang memetik daun-daun yang layu? Jawabnya siapa? Dayu. Nah, Dayulah yang memetik daun-daun yang layu. Berikutnya anak-anak, ayah menanam buah dan sayur di belakang rumah. Nah, ini menanyakan pasti letak ya, suatu tempat. Di belakang rumah itu kan suatu tempat. Berarti kalimat tanyanya seperti ini anak-anak. Di mana ayah menanam buah dan sayur? Nah, jawabnya di belakang rumah kan? Contoh berikutnya. Ibu Dayu yang memetik buah yang masak. Kalau Ibu Dayu jawabannya, maka katanya adalah siapa. Jadi siapa yang memetik buah yang masak? Oh, yang memetik adalah Ibu Dayu. Anak-anak, kreasi berupa hiasan dapat dibuat dari berbagai bahan buatan. Ini ada berbagai bahan buatan plastik, kertas tisu, dan atar kertas. Coba amati gambar kreasi hiasan dari bahan buatan berikut ini anak-anak. Lihat ya, bunganya yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari tisu, yang B ini. Lalu C ini terbuat dari kertas. Anak-anak, kita lihat karya hiasan. Bahan yang dibuat adalah plastik yang berwarna seperti ini anak-anak. Lalu nanti ada tangkainya, ada benangnya untuk menjahit tangkainya. Dan bunganya ini adalah karya hiasan
plastiknya. Untuk karya hiasan dari tisunya yang B ini yang dibutuhkan bahan dan alatnya adalah tisu, tangkai, pita. Kita juga butuh gunting nantinya. Untuk karya yang C ini kita membutuhkan bahan kertas lipat, lem, dan gunting. Itu ya anak-anak ya, yang membedakan 3 karya tadi. Anak-anak, buatlah karya hiasan berupa bunga dari buatan ini tadi. Ya, anak-anak bisa gunakan dan anak-anak bisa menambahkan bahan-bahan yang digunakan. Menggunakan sedotan minuman, kertas lipat, kertas tisu, atau plastik warna-warni. Berikutnya tentukan alat-alat. Nah, misalnya ada gunting dan yang lain. Nah, anak-anak bisa membuat karya seperti ini, anak-anak. Nah, kamu bisa menceritakan membuat karya hiasan. Misalnya, aku membuat bunga dari kertas tisu. Cara membuatnya yang pertama, kertas tisu dilipat hingga berbentuk menyerupai bunga. Setelah dilipat, kertas tisu diikat ujungnya menggunakan benang. Anak-anak, di halaman rumah Daya itu terdapat pohon mangga. Nah, pohon mangga Daya itu berbuah lebat, anak-anak. Mangga yang sudah masak dipetik. Mangga yang dipetik lalu ditimbang. Dayu memasukkan buah mangga yang dipetik ke dalam keranjang. Ada keranjang yang masak, ada keranjang yang kecil. Perhatikan keranjang-keranjang isinya mangga berikut ini. Mangga-mangga tersebut akan dibagikan kepada tetangganya. Oleh karena itu, mangga-mangga itu dimasukkan ke dalam tas plastik. Satu plastik itu bisa memuat 1 kilogram buah mangga. Perhatikan gambar 5 kilogram yang dimasukkan ke dalam tas plastik. Kalau ada 5 kilogram, satu plastiknya itu, nah kita membutuhkan 5 plastik untuk ini anak-anak memasukkan mangga ini. Beratnya 5 kilogram. Kalau 15 kilogram berarti kita butuhkan 15 plastik. Karena setiap plastik itu akan diisi 1 kilogram mangga. Nah, masih ingatkah kalian tentang membandingkan berat benda? Nah, membandingkan berat benda itu artinya kita perbandingan, kata-kata perbandingan, kata-kata untuk membandingkan itu ada lebih berat, lebih ringan, dan sama berat. Nah, dalam matematika itu tandanya seperti ini. Seperti mulut ya di sini. Lalu untuk lebih ringan kebalikannya. Sama hidung seperti ini anak-anak. Dalam membandingkan berat benda, maka kita lihat dulu satuannya. Kalau satuannya sudah sama, maka kita bisa langsung membandingkan. Tetapi kalau satuannya belum, kita harus menyamakan satuannya dulu. Contohnya ada 2 keranjang, yang satu 5 kilogram, yang satu 1 kilogram. Nah, ini satuannya sudah sama-sama satuannya kilogram. Maka otomatis kita langsung bisa membandingkan. 5 kilogram itu lebih berat atau lebih ringan? Ya, 5 kilogram itu lebih berat dari 1 kilogram. Maka bentuk tanda perbandingannya seperti ini anak-anak. Nah, berarti yang dicucuk. Nah, yang disudutkan ini adalah, yang dibalikan adalah 1 kilogram. Seperti itu anak-anak. Kalau ini satuannya sudah sama. Kita lihat contoh berikutnya. Ada 25 on dibandingkan 2 kilogram. Di sini satuannya belum sama anak-anak. Nah, maka kita jadikan satuan yang sama. Kita jadikan on anak-anak. 25 on tetap 25 on. Karena jadikan on. 2 kilogram kita jadikan on. 1 kilogram itu kan
ada 10 on. Lalu 2 kilogram ya 2 kali 10 on. 2 dikali 10 sama dengan 20 on. Berarti 20 kilogram ini sama dengan 20 on. Kalau sudah sama ini satuannya baru kita bandingkan. 25 on itu lebih berat atau lebih ringan dari 20 on? Ya, lebih berat anak-anak. 25 on lebih berat dari 20 on. Kalau lebih berat, maka perbandingannya seperti ini anak-anak. Begitu anak-anak. Kita lihat contoh berikutnya. 40 on dan 4 kilogram. Kita bandingkan sama-sama anak-anak. Satuan yang belum sama, kita samakan dulu. Paling mudah dijadikan on ya anak-anak ya. 4, maka 40 on ya tetap ya. 4 kilogram itu berapa on? Kita kalikan 4 kali 10 on. 4 dikali 10 sama dengan 40. Jadi sama-sama 40 on. Berarti tidak lebih berat, tidak lebih ringan. Tetapi di sini sama dengan anak-anak. Jadi 40 on sama dengan 4 kilogram. Seperti itu anak-anak. Kita lihat contoh berikutnya ya. Ada 50 on dan 2 kilogram. Ini satuannya berbeda lagi anak-anak. Kita samakan dulu menjadi on. Yang 50 on tetap. Nah, yang 2 kilogram kita jadikan on. Ya. 2 kilogram berapa on? Nah, 1 kilogramnya ada 10. Lalu 2 kilogram berarti ya 2 kali 10. Berapa 2 dikali 10 on? Sama dengan 20. Berarti 20 on. Baru kita bandingkan anak-anak. 50 on itu lebih berat atau lebih ringan dari 20 on? Ya lebih berat anak-anak. Jadi 50 on itu lebih berat dari 20 on. Tandanya seperti ini anak-anak. Udah ya anak-anak ya untuk memahaminya. Kita lihat contoh berikutnya. 3 kilogram dan 30 on. Satuannya belum sama. Kita samakan dulu menjadi on. 3 kilogram itu sama dengan 3 dikali 10 on. Sama dengan 30 on. Dan di sini juga 30 on. Ternyata beratnya sama. Jadi 30 on sama beratnya dengan 30 on. Berarti 3 kilogram itu sama dengan 30 on. Seperti itu anak-anak. Demikian tadi anak-anak pembahasan kita di tema 6 subtema 4 pembelajaran ketiga. Semoga pembelajaran ini bisa manfaat bagi kita semuanya. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.